Kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama, seorang ibu sedang menyiram tanaman dengan menggunakan pipa penyemprot. Air yang keluar dari pipa penyemprot sangat kuat sehingga bisa menyirami tanaman yang jaraknya lebih jauh. Gambar yang kedua, air yang berasal dari dalam tanah bisa dialirkan ke rumah untuk memenuhi kebutuhan air di rumah dengan menggunakan selang-selang atau dengan menggunakan pipa. Gambar yang ketiga, pesawat terbang bisa melayang di udara walaupun bobotnya sangat berat. Contoh-contoh tersebut merupakan penerapan dari fluida dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Didi dalam program pembelajaran fisika. Jangan mimpi bertemu finish jika kamu takut start. Jangan mimpi bertemu dengan kesuksesan apabila kamu tidak memulainya dengan belajar yang sungguh-sungguh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamis. Kompetensi dasar dari fluida dinamis ini pertama, menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. 2. Merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Kepada kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Materi bahasan dari fluida dinamis ini, pertama kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas. Selanjutnya, yang kedua, kita akan bahas tentang asas Bernoulli. Yang ketiga, kita akan bahas penerapan asas Bernoulli. Dan yang keempat adalah prinsip kerja pesawat terbang. Marilah kita lihat tentang fluida. Kita tahu bahwa fluida ini adalah zat alir. Nah, fluida ini kita kategorikan menjadi dua, ada fluida ideal dan ada fluida sejati, di mana keduanya memiliki ciri yang berlawanan. Untuk fluida ideal, ciri yang pertama, aliran bersifat steady atau tunak atau tetap, alirannya tetap. Yang kedua, non-viscous atau tidak memiliki kekentalan. Ciri yang ketiga adalah incompressible atau tidak termampatkan. Nah, sedangkan untuk fluida sejati, ciri yang pertama, aliran bersifat non-steady atau turbulen atau tidak tetap. Ciri yang kedua, memiliki viskos atau kekentalan. Dan ciri yang ketiga, kompresibel atau termampatkan. Jadi sifat atau ciri fluida ideal dengan fluida sejati memiliki ciri yang berlawanan. Selanjutnya, karena yang kita bahas adalah fluida atau zat alir, maka kita perlu mengenal apa yang namanya flow line. Nah, flow line ini ada dua, ada streamline dan ada turbulent. Nah, yang dimaksud dengan streamline, aliran fluida yang mengikuti suatu garis, baik itu lengkung maupun lurus, yang jelas ujung pangkalnya. Nah, contohnya ini adalah aliran arus bercabang, ujung pangkalnya tertentu, jelas. Nah, yang kedua adalah garis arus berlapis. Sedangkan yang turbulen, karena adanya partikel-partikel yang berbeda arah geraknya, bahkan berlawanan dengan arah gerak keseluruhan fluida, maka fluida tersebut dikategorikan ke dalam flow line. Nah, di mana arus dari flow line ini bisa kita lihat seperti gambar ini.
tidak beraturan, ya, bergejolak. Kembali kepada pipa penyemprot tadi. Ada pertanyaan, mengapa selang untuk menyiram tanaman ujungnya dibuat penampang kecil atau lubang-lubang kecil? Nah, seperti ini. Nah, jawabannya bisa kita dapatkan setelah kita mengikuti bahasan berikut ini. Berikut ini kita akan bahas tentang persamaan kontinuitas. Nah, ini contoh penerapan dari persamaan kontinuitas. Sebuah pipa, ya, ada sebuah pipa yang digunakan untuk mengalirkan fluida. Ya, kita lihat penjelasan atau uraian tentang persamaan kontinuitas. Perhatikan aliran fluida pada sebuah pipa. Nah, kita perhatikan di sini pipanya memiliki penampang yang bervariasi, artinya penampangnya di setiap bagian tidak sama. Bagian kanan dan kiri ini penampangnya sama, sedangkan yang tengah ini lebih kecil. Nah, untuk yang kiri dan kanan ini luas penampangnya A1, sedangkan laju aliran fluidanya V1. A1, V1 yang kiri, yang kanan pun demikian, A1, V1. Nah, sedangkan untuk yang tengah ini berpenampang kecil, A2, dan lajunya V2. Untuk membahas persamaan kontinuitas ini, kita ambil itu fluida ideal. Kenapa yang kita ambil fluida ideal? Karena fluida ideal ini memiliki sifat yang sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. Nah, untuk fluida ideal, massa fluida yang masuk ke salah satu ujung pipa sama dengan massa fluida yang keluar dari ujung lain. Nah, dengan demikian M1 sama dengan M2. Nah, kalau kita lihat dari gambar di atas, M1 ini adalah massa pada pipa berpenampang besar, M2 massa pada pipa berpenampang kecil. Apabila kita hubungkan dengan massa jenis, maka M-nya bisa kita ganti dengan Rho 1 kali V1 sama dengan Rho 2 kali V2, di mana V-nya ini adalah volume. Nah, kita uraikan lagi volume menjadi luas penampang dikalikan panjang atau X, sehingga kita dapatkan Rho 1 sama dengan Rho 1 kali A1 kali X1 sama dengan Rho 2 kali A2 kali X2. Dan X kita uraikan lagi menjadi kecepatan kali selang waktu, sehingga kita dapatkan Rho 1 kali A1 kali V1 kali delta T1 sama dengan Rho 2 kali A2 kali V2 kali delta T2. Nah, karena di sini fluida yang mengalir adalah fluida yang sama, maka massa jenisnya sama, ya, sehingga kita dapatkan nanti persamaan yang lebih sederhana. Dan demikian pula dengan selang waktunya di setiap bagian sama, sehingga kita dapatkan persamaan yang sangat sederhana, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, di mana A itu adalah luas penampang dan V adalah laju dari fluida tersebut. Nah, persamaan ini dinamakan dengan persamaan kontinuitas. Selanjutnya, dari persamaan kontinuitas ini dapat kita simpulkan bahwa kelajuan fluida yang termanfaatkan berbanding terbalik dengan luas penampang pipa di mana fluida mengalir. Jadi jelas selang bagian ujungnya dibuat lebih kecil agar apa? Agar laju alirnya lebih besar.
Nah, perkalian antara luas penampang pipa A dengan laju aliran fluida V ini yang dikenal dengan debit, atau debit juga menyatakan besar volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Sehingga bisa kita tulis dalam persamaan Q sama dengan V per delta T atau sama dengan A kali V dalam satuan meter kubik per second. Untuk selanjutnya kita lihat soal-soal persamaan kontinuitas. Kita mulai dengan soal yang pertama. Pada gambar diketahui kecepatan fluida pada penampang besar 5 meter per second. Berapa kecepatan aliran fluida pada penampang kecil jika diameter penampang besar 2 kali dari diameter penampang kecil? Nah, kalau kita gambarkan seperti ini di penampang besar kecepatannya V1 sama dengan 5 meter per second. Nah, kita akan menentukan berapakah V2-nya. Kecepatan alir pada penampang kecil. Kita gunakan persamaan Q1 sama dengan Q2, di mana Q1 itu adalah V1 kali A1 dan Q2 V2 kali A2 adalah persamaan kontinuitas. Nah, yang akan kita cari adalah V2, sehingga V2 sama dengan V1 kali A1 per A2. V1-nya adalah 5, A2-nya adalah setengah dari A1, sehingga V2 sama dengan 5 dikalikan A1 dibagi 0,5 kalikan A1. A1-nya dicoret, sehingga kita dapatkan bahwa kecepatan atau laju fluida pada penampang kecil sama dengan 10 meter per second. Jadi bisa kita lihat di sini, apabila penampangnya kecil maka kecepatannya lebih besar. Soal nomor 2. Doni mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah keran seperti gambar berikut. Nah, ini adalah gambarnya. Jika luas penampang keran dengan diameter D2 adalah 2 cm persegi dan kecepatan aliran air di keran adalah 10 meter per second, tentukan A. debit air, B. waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Ya, dari soal tersebut diketahui V adalah 20 liter. Ini kita konversi ke dalam meter kubik menjadi 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian A2-nya sama dengan 2 cm persegi. Kita konversi ke dalam meter persegi menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Sedangkan V2-nya adalah 10 meter per second. Nah, kita lihat yang pertama, debit air. Kita gunakan rumus Q sama dengan A2 kali V2. Kenapa kita gunakan A2 kali V2? Karena A2 dan V2 ini sudah diketahui, sehingga tinggal kita masukin angkanya. A2-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4, V2-nya 10. Sehingga Q-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Nah, sedangkan waktu yang diperlukan untuk mengisi ember, ini kita gunakan rumus T sama dengan V per Q. V-nya adalah volume. T sama dengan V-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 3. Q-nya sudah kita cari, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 10 second. Demikianlah soal-soal tadi. Semoga dengan contoh soal tersebut kalian bisa memahami tentang persamaan kontinuitas. Untuk selanjutnya kalian kerjakan soal-soal latihan tentang kontinuitas. Soal-soalnya adalah sebagai berikut. Soal nomor 1. Sebuah pipa salah satu bagiannya berdiameter 20 cm
dan bagian lainnya berdiameter 10 cm. Jika laju aliran air di bagian pipa berdiameter besar adalah 30 cm per second, maka laju aliran air di bagian pipa berdiameter lebih kecil adalah titik-titik. Soal yang pertama, itu soal berikutnya adalah soal yang kedua. Minyak mengalir dari pipa A ke pipa B lalu ke pipa C. Perbandingan luas penampang pipa A dan luas penampang pipa C adalah 5:3. Jika laju aliran minyak pada pipa A sama dengan 2V, maka laju aliran minyak pada pipa C adalah titik-titik. Soal nomor 2. Berikutnya, ya, soal nomor 3. Pada gambar di bawah diketahui kecepatan fluida pada penampang besar 5 meter per second. Berapa kecepatan aliran fluida pada penampang kecil jika diameter penampang besar 2 kali dari diameter penampang kecil? Ya, gambarnya adalah ini. Ya, itu adalah soal-soal untuk pelatihan kalian. Nah, demikianlah penjelasan tentang fluida dinamis bagian persamaan kontinuitas. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang asas Bernoulli. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa kalian pahami dan kalian bisa mengerjakan soal-soal tentang kontinuitas, juga bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.